for me. This is Oliver on your fan page. James, you're famous. Bukan steak, tapi sate. Pemain Oxford United serbu warung kaki lima di Jakarta. Jakarta, 8 Juli 2025, pemandangan tak biasa terjadi di salah satu sudut jalanan Jakarta malam tadi. Bukan selebritas atau pejabat tinggi, namun sekelompok pria tinggi besar berbaju kasual, yang tak lain adalah pemain-pemain Oxford United FC, tampak duduk lesehan di sebuah warung kaki lima. Tanpa canggung, mereka tampak menikmati makanan khas Indonesia, sate Madura. Tim asal Inggris ini tengah berada di Indonesia untuk mengikuti ajang Indonesian Presidents Cup 2025, sebuah turnamen pramusim bergengsi yang menyedot perhatian publik sepak bola tanah air. Namun bukan hanya kiprah mereka di lapangan yang menyita perhatian, melainkan juga gaya hidup mereka selama di Jakarta, yang benar-benar membumi. Makan sate, bukan steak. Biasanya, ketika pemain dari Liga Eropa datang ke Asia, mereka akan menjaga ketat menu makanan dan protokol kebugaran. Namun tidak untuk Oxford United. Pada malam keduanya di Jakarta, alih-alih makan malam di restoran Hotel Bintang 5, para pemain memilih berjalan kaki keluar hotel dan berakhir di sebuah warung tenda sederhana di kawasan Senayan. Ini bukan bagian dari rencana, sejujurnya, ujar Ruarika Ating, striker asal Irlandia yang jadi salah satu bintang tim. Kami cuma pengen jalan-jalan, dan bau asap dari arang sate itu bikin kami penasaran. Tanpa pengawalan khusus, para pemain, yang beberapa di antaranya bahkan mengenakan celana pendek dan sandal jepit, langsung memesan sejumlah porsi sate ayam, sate kambing, dan lontong sayur. Tak sedikit dari mereka yang merekam momen itu untuk konten vlog pribadi atau story Instagram. Wartawan Inggris tercengang. Yang membuat malam itu makin menarik adalah kehadiran dua wartawan olahraga asal Inggris yang tengah meliput perjalanan Oxford United di turnamen ini. Mereka yang awalnya mengira para pemain akan makan malam formal di ballroom hotel, justru menemukan para pemain duduk lesehan sambil menyantap sate. Unbelievable. Mereka makan daging di pinggir jalan, dibakar pakai arang di gerobak, dan menyantapnya dengan saus kacang yang luar biasa pedas, kata Jason S1MC High Pronunciationale, reporter The Sun Sports. Ini sesuatu yang tak pernah kami bayangkan. Bahkan salah satu fotografer media Inggris tertangkap kamera tak kuasa menahan geli saat melihat pemain bertubuh besar seperti Elliot Moore dan Cameron Brannagan berebut tusuk sate dan sambal kecap. Respons netizen Indonesia, bangga dan terharu. Momen ini sontak viral di media sosial. Dalam hitungan jam, foto dan video para pemain Oxford United menyantap sate sudah menyebar luas di Twitter dan Instagram, dengan berbagai komentar penuh kebanggaan dari netizen Indonesia. Wah, bule makan sate Madura pinggir jalan. Gak salah pilih makanan. Rasanya world class. Indobola_ID. Oxford aja makan di kaki lima. Masa kamu ngajak doi ke mall terus? Warung bola. Sate Madura, diplomacy tool terbaik. Nasi uduk love. Tagar Oxford United makan sate dan bukan steak tapi sate bahkan sempat masuk trending topik Twitter Indonesia. Warung kaget, omzet meledak. Sementara itu, pemilik warung kaki lima bernama Pak Suroso, 52, mengaku terkejut sekaligus bangga ketika tahu pelanggannya adalah pemain bola profesional dari Inggris. Saya kira anak-anak kampus, soalnya pakaiannya santai. Ternyata pemain bola bule semua. Saya kaget pas ada yang pakai bahasa Inggris ngajak selfie, ujarnya sambil tersenyum. Omzet warung Pak Suroso malam itu langsung melonjak drastis. Ia biasanya menghabiskan 400 tusuk sate per malam, namun khusus malam itu, angka tersebut menembus 900 tusuk. Banyak orang lewat langsung berhenti, karena lihat bule-bule pada makan sambil ketawa-ketawa. Akhirnya ikutan beli juga, tambahnya. Pak Suroso juga mengaku sempat ditawari kerjasama oleh pihak manajemen Oxford untuk membuka booth di sesi latihan terbuka tim. Katanya biar pemain bisa makan sate tiap minggu, ujarnya dengan tertawa. Pelatih tak marah, justru ikut. Menariknya, momen itu bukan sekadar pelanggaran protokol tim. Pelatih Oxford United, Des Buckingham, justru ikut duduk dan mencicipi sate bersama para pemain. Ia menganggap pengalaman seperti ini penting untuk membangun kebersamaan tim. Kami tak datang ke sini hanya untuk main bola, tapi juga menyerap budaya lokal. Dan malam ini, saya pikir kami menyentuh jantungnya,
kuliner jalanan Indonesia, kata Buckingham. Ia menambahkan bahwa makan bersama di warung kaki lima membantu pemain lebih rileks di tengah jadwal latihan yang padat. Bahkan pemain muda kami yang biasanya picky eater, kali ini doyan banget sate kambing, ujarnya sambil tertawa. Reaksi dari luar negeri. Berita ini tak hanya berhenti di Indonesia. Media-media internasional seperti BBC Sport, The Guardian, hingga Daily Mail turut mengangkat kisah unik pemain Oxford United yang menjajal makanan kaki lima. Headline seperti From Oxford to Jakarta, Where Steak Made Satay, dan Bule Makan Sate, Oxford Players Go Lokal, muncul menghiasi kanal olahraga Eropa keesokan harinya. Sementara itu, akun resmi Oxford United juga memposting momen tersebut dengan caption lucu. Not your usual post-match meal, but definitely the tastiest one. Indonesia Api Sate Madness. Penutup, diplomasi lewat rasa. Insiden sederhana ini justru menjadi semacam diplomasi budaya yang menyentuh banyak hati. Di tengah kompetisi yang panas dan rivalitas yang tajam di lapangan, momen-momen seperti ini menunjukkan sisi manusiawi dan hangat dari dunia olahraga. Dan malam itu, di tengah asap arang dan keramaian tenda pinggir jalan, satu hal jadi jelas. Kadang, bukan steak yang memikat hati para bintang, melainkan sate. Sate jadi senjata rahasia pemain Oxford. Setelah makan malam itu, keesokan harinya saat latihan terbuka di Stadion Madia Senayan, beberapa pemain Oxford United tertangkap kamera bercanda soal efek sate. Bahkan Mark Harris, winger asal Wales, mengaku performanya di latihan jadi lebih bertenaga. It must beat the peanut sauce. I think I run faster today, ujar Harris dengan tawa saat diwawancarai awak media. Hal serupa juga dikatakan oleh Billy Bodin, gelandang senior Oxford yang menyebut sate Madura sebagai surprise power booster. We ate protein shakes all year, but had grilled meat with speeches? That's next level. If we win the tournament, you know why? Katanya sambil menunjuk tusuk sate yang dibungkus untuk dibawa ke hotel. Beberapa pemain bahkan langsung meminta pihak ofisial tim agar bisa kembali ke warung tersebut menjelang laga perdana mereka di Piala Presiden 2025 melawan Persija Jakarta. Permintaan yang cukup unik, namun menunjukkan betapa mereka cepat merasa nyaman dengan suasana Indonesia. Reaksi dari fans Oxford di Inggris, antusias dan iri. Menariknya, momen ini juga menyebar ke para pendukung Oxford United di Inggris. Melalui forum diskusi dan media sosial, para fans mengaku kagum sekaligus iri dengan pengalaman yang dialami para pemain. Salah satu fanbase Oxford, OF Chainceders, membuat polling di Twitter. Would you trade your paya mash for 10 sticks of Indonesian chicken satay? Tanda centang putih tebal yes. Tanda silang no. Dalam waktu 3 jam, polling tersebut sudah diikuti lebih dari 2.000 orang, dan hasilnya mengejutkan, 89% memilih yes. Banyak yang mengomentari bahwa tur pramusim Oxford ke Asia ternyata bukan hanya membawa pengalaman sepak bola, tapi juga petualangan budaya dan kuliner. This tour already pays off. Let the lads play football, but also eat the world. Yellow Warmuk. We needed sate thing in Oxford Stadium. Jeko FC 83. Beberapa fan bahkan mulai menandai akun restoran Indonesia di London.